Halo pendengar sekalian, selamat datang kembali di Inspiratalk, podcast yang mengajak kita semua untuk belajar dan bertumbuh. Dengan narasumber-narasumber istimewa, kita akan sharing kepada para pendengar sekalian. Dan tema pada kesempatan malam hari ini adalah tentang pendidikan anak usia dini. Mengapa penting? Karena tentu anak usia dini adalah masa-masa awal kehidupan anak, adalah sebagai pondasi bagi kehidupan mereka atau bagi pertumbuhan mereka. Untuk membahas tema ini, saya sudah kedatangan tamu istimewa, Ibu Ambarwati, seorang ibu dengan 3 orang anak dan juga seorang pendamping dari keluarga harapan di Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabarnya. Baik Ibu, bagaimana aktivitas keseharian, lancar? Ya alhamdulillah lancar. Apa boleh diberitahu atau di-sharing pada para pendengar sekalian aktivitas keseharian Ibu? Ya selain sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, saya juga mendampingi para masyarakat yang memang kondisinya kurang mampu ya. Jadi mereka ini mendapatkan bantuan, yaitu bantuan sosial PKH atau program keluarga harapan. Jadi di sini saya sering ya mengajak ibu-ibu untuk belajar bersama bagaimana cara mendidik anak, seperti itu salah satunya. Baik Ibu Ambar, pada malam hari ini tema kita adalah tentang pendidikan anak usia dini. Menurut Bu Ambar, apa sih pendidikan anak usia dini ini? Pendidikan anak usia dini ya, sepemahaman saya yaitu pendidikan yang dilakukan dari seorang ibu ya kepada anaknya, yaitu usia sampai 5 atau 6 tahun seperti itu. Jadi sebelum masuk masa sekolah dasar ya, usia dini ini gitu. Jadi masa yang sangat penting karena seorang anak pada usia tersebut merupakan usia emas seperti itu. Baik Bu Ambar, menurut Ibu ini adalah suatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Tadi kata Ibu karena ini adalah sebagai fondasi. Kira-kira nih, sebagai fondasi apa saja yang perlu ditanamkan kepada anak di usia awal-awal ini atau di usia dini ini? Ya, fondasi kalau kita sebagai seorang yang beragama tentunya ya agama ya yang pertama. Itu yang senantiasa saya sampaikan kepada ibu-ibu atau masyarakat yang menerima bantuan PKH itu sendiri. Kemudian juga selain agama juga akhlak ya, pendidikan adab seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya ya tentu saja tentang kognitif ya, kemampuan anak seperti itu. Baik, tentu ini adalah sesuatu yang PR besar bagi para orang tua dan para pendidik dimanapun berada. Tapi tentu ini tidak semua orang tua mengerti, memahami apa yang Ibu sampaikan. Terlebih mungkin diantaranya ada yang harus berbagi tugas dengan suami, membantu peran suami untuk bekerja, sehingga peran-peran yang Ibu sampaikan itu menjadi tidak maksimal. Seperti itu. Apa yang Ibu lihat dari tantangan dari proses pendidikan anak usia dini ini? Ya, tantangannya memang tadi benar ya. Jadi sejauh ini kebanyakan orang tua itu menganggap pendidikan anak usia dini itu hanya oleh ibunya gitu. Padahal seorang anak tentu saja membutuhkan peran kedua orang tuanya, baik ayah ataupun ibu. Maka ya yang paling tepat adalah ketika orang tua itu sama-sama ya mendidik berbarengan seperti itu, tidak memberatkan salah satunya. Karena mungkin ketika anak kekurangan figur ayah pun itu juga sangat berakibat fatal, apalagi di usia dini itu sendiri gitu. Baik, selain apa yang kemudian Ibu sampaikan tadi, memang yang menjadi tantangan hari ini, orang tua lebih nyaman
tidak mendengarkan rengekan-rengekan anak dengan memberikannya hiburan melalui gadget. Entah itu tontonan melalui YouTube atau aplikasi lain, atau juga bisa jadi game online. Nah, menurut Ibu seperti apa sih untuk pemberian hiburan berupa gadget kepada anak di usia dini ini, seperti apa pandangannya? Ya, untuk pemberian gadget itu sendiri ya, sebenarnya memang ada batasan ya. Ketika anak usia 0 sampai 2 tahun itu sama sekali sebenarnya tidak boleh diberikan gadget sama sekali gitu. Kemudian untuk usia 2 tahun ke atas itu ada batasan waktu, misalnya setengah jam, 1 jam, 2 jam untuk anak-anak balita. Nah, itu memang saat ini kondisinya orang tua sepertinya sudah tidak memahami itu, atau mungkin tidak mau tahu gitu untuk aturan tersebut. Jadi mereka ya sudah sangat gampang kalau ketika repot, ketika sibuk, mereka akan memberikan anaknya ya HP gitu, gadget seperti itu. Nah, menurut saya ini ya kurang tepat, karena tadi itu gadget ini sangat berbahaya untuk anak-anak usia dini ketika memang tidak sesuai aturan yang tepat gitu kan ya. Apalagi untuk anak-anak yang masih terlalu kecil ya. Misalnya 1 tahun, 2 tahun diberikan gadget, maka banyak di antara mereka yang mengalami gangguan speech delay ya. Gangguan bicara yang bahkan ketika dilanjutkan itu bisa mengakibatkan anak itu bisa autis. Nah, ini ya kita hindari itu. Jadi memang benar-benar kalau bisa ya memang orang tua yang bermain bersama anak. Jadi bukan menggunakan gadget seperti itu ya. Baik pendengar sekalian, memang luar biasa ya. Tantangannya tapi juga ancaman juga sangat mengerikan kalau seandainya kita acuh terhadap tantangan ini seperti itu, sehingga kemudian apa yang menjadi potensi-potensi daripada anak di usia dini terisi oleh hal-hal negatif mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Nah, selain terkait gadget, ada hal lain yang kemudian juga menjadi perhatian kita bersama, di mana kemudian hari ini anak-anak sekecil itu juga ternyata sudah mengkonsumsi beragam makanan jajanan yang kalau kita lihat itu sudah mengandung banyak zat-zat kimia seperti katakanlah pengawet, pewarna makanan, dan lain-lain. Melihat jajanan anak hari ini atau kemudian apa yang dimakan dikonsumsi oleh anak di usia dini ini, apa yang Ibu lihat dari hal ini? Ya, jadi memang benar ya, kasusnya saat ini tuh kondisi masyarakat itu sudah terbuai dengan makanan ya junk food atau ya itu tadi ya ultra makanan dengan kandungan zat kimia atau bahan-bahan pengawet yang tinggi seperti itu. Jadi di sini sebenarnya kita harapkan ibu-ibu ini kembali lagi ya belajar untuk memberikan ya real food atau makanan asli. Harusnya seperti itu, karena memang masa-masa pertumbuhan itu yang dibutuhkan adalah gizi yang sebenarnya, bukan makanan ciki-cikian atau mungkin minuman-minuman warna-warni yang saat ini sangat marak gitu kan. Bahkan sampai banyak kan beberapa anak itu juga mengalami gagal ginjal di rumah sakit itu banyak terjadi kasus gagal ginjal ya, karena salah satunya itu tadi makanan-makanan yang tidak terkontrol. Jadi memang harusnya kembali lagi ya kita memberikan makanan yang real food asli gitu kepada anak-anak kita. Baik pendengar sekalian, betul apa yang disampaikan tadi kata Bu Ambar. Memang beberapa waktu lalu kita mendengar berita yang sangat mengerikan gitu ya, di mana anak-anak yang masih usianya kecil itu sudah mengalami gagal ginjal dan harus melalui atau melakukan proses cuci darah yang sangat rutin, dan itu sangat tidak lazim pada tahun-tahun yang lalu seperti itu, sehingga ini menjadi fenomena baru akibat dari konsumsi atau makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang tidak terkontrol, khususnya bagi anak seperti itu ya. Baik, Ibu Ambar, terima kasih atas bincang malam hari ini di Inspiratalk pada sesi ke-10 ini. Dan mungkin sebagai pesan terakhir dari Ibu Ambar kepada para pendengar sekalian, khususnya para kaum ibu yang memiliki anak-anak di usia dini. Silakan. Ya, jadi
anak-anak usia dini ini memang benar-benar sangat membutuhkan perhatian khusus ya dari orang tuanya. Jadi mereka tidak bisa dilepas begitu saja. Makanya apapun yang terjadi kepada anak-anak kita ya sebagian besar karena ulah orang tuanya gitu. Ketika kita memberikan hal yang baik ya mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Ketika orang tuanya tidak memberikan sesuatu yang baik ya mungkin anaknya yang akan menjadi korban gitu. Jadi benar-benar ya semoga anak-anak usia dini ya di bangsa ini bisa lebih menjadi anak-anak yang ya berkualitas seperti itu dengan bimbingan orang tua yang tentunya juga memiliki pendidikan atau pemahaman yang baik untuk pengasuhannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ambar atas sharing pada malam hari ini. Begitu para pendengar sekalian dimanapun berada, apa yang disampaikan tadi sangat menginspirasi kita semua dan sebagai pengingat bagi kita semua betapa pentingnya anak usia dini. Dan bagi kita para orang tua yang memiliki anak di usia dini, jangan sampai kemudian kita melewatkan masa-masa emas mereka dengan tidak mengisi pada hal-hal yang positif. Baik, terima kasih atas partisipasi dan atensi pada kesempatan Inspiratalk pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Salam inspirasi untuk kita semua. Saya Ditya Setiadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.